Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berprestasi. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, untuk bagian pertama, kali ini kita akan belajar tentang pengenalan bentuk aljabar, pengurutan aljabar, dan suku sejenis. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pertama kita belajar tentang bentuk aljabar. Oke, waktu SD kita pernah belajar tentang ada 3 buah apel, misalkan 3 buah lemon, 3 buah ayam, dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk ini kita simbolkan. Pada aljabar kita buat bentuknya berupa simbol. Seperti ini ya, ada 1 apel, 2 apel, 3 apel. Jadi kita misalkan 3 apel ini yaitu 3A. Misalkan ya, ini kan tadi ada 3 buah apel. Nah, 3 buah apel ini kita misalkan menjadi 3A. Selanjutnya, misalkan ada 1 lemon, 2 lemon. Nah, misalkan ada 2 buah lemon, itu kita misalkan 2L. Nanti kalau 3 lemonnya berarti 3L, dan seterusnya. Nah, artinya jika 3 buah apel ditambah dengan 2 buah lemon, hasilnya adalah 3A ditambah dengan 2L. Nah, itulah yang kita akan pelajari berupa bentuk aljabar, yaitu berupa simbol-simbol seperti ini tadi. 3A kita simbolkan sebagai 3 apel, 2L kita situ simbol merupakan 2 lemon. Seperti itu. Oke, di sini ada sebuah contoh. Dalam sebuah keranjang buah disediakan 3 jeruk dan 5 apel. Nah, nyatakan bentuk aljabar dari buah yang ada di dalam keranjang buah tersebut. Nah, bentuk aljabarnya kita lihat, kita misalkan dulu. Jeruk itu kita misalkan A dan apel kita misalkan B, ya. Tidak selalu apel kita harus misalkan A, kita misalkan B boleh, misalkan P boleh, misalkan X boleh, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu misalkan ini jeruknya A, sedangkan apelnya B. Artinya karena ada 3 buah jeruk, artinya ada 3A. Sedangkan di sini ada 5 buah apel, artinya ada 5B. Jika ditambahkan, karena buah itu dalam satu buah keranjang, maka 3 jeruk ditambah 5 apel, bentuk aljabarnya menjadi 3A ditambah 5B. Seperti itu. Untuk contoh selanjutnya, Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada pedagang peternak. Jika satu sapi dinyatakan dengan X rupiah, jadi sapi tadi kita nyatakan dengan X rupiah. Kemudian harga satu ayam, satu ayam, kita nyatakan dengan Y rupiah. Di sini ya, Y rupiah. Tulislah bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir ya. Kita akan tulis bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Oke, kita lihat bentuk aljabarnya. Kita misalkan dulu harga satu sapi tadi kan katanya yaitu satu sapi itu ya. Ini ya. Harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah. Jadi satu sapi, di sini satu sapi kita nyatakan dengan X rupiah. Kemudian harga satu ayam, katanya kan, harga satu ayam di sini ya, satu ayam itu dinyatakan dengan Y rupiah, dinyatakan dengan Y rupiah. Jadi satu sapi itu X rupiah, satu ayam itu Y rupiah. Jadi kita bisa katakan satu ayam itu X rupiah atau X, artinya di sini dia kan minta 27 sapi nih. Artinya 27 sapi itu adalah 27X. Karena tadi kan misalkan X.
Sedangkan 1.500 ayam itu dimisalkan 1.500 Y. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Nah, pada soal ini sudah ditentukan variabelnya yaitu X dan Y. Jadi kita akan pakai variabel X dan Y. Oke. Maka bentuk aljabarnya, kita misalkan dulu bilangan tersebut, jadi dia akan bilang suatu bilangan. Jadi kita misalkan bilangan tersebut dengan variabel X. Kemudian, langkah pertama. Langkah pertama ya, di sini dikatakannya, aku adalah suatu bilangan. Aku dikalikan 2. Ini kan keterangan pertama dikalikan 2. Artinya dikalikan 2 karena bilangan tadi kita sebut dengan X variabelnya, maka aku dikalikan 2 menjadi 2X. Seperti itu. Kemudian langkah kedua, kemudian katanya, kemudian dikurangi 5. Kemudian dikurangi 5. Artinya 2X tadi, dia kan udah jadi 2X, karena sudah dikalikan 2. Dikurangi 5. Artinya 2X tadi dikurang 5. Ini dikurang 5. Maka hasilnya adalah 9. Hasil artinya sama dengan. Artinya untuk hasilnya itu sama dengan 9. Jadi jawaban selengkapnya dalam bentuk aljabarnya adalah 2X kurang 5 sama dengan 9. Oke, berikut contohnya yaitu misalkan 2X tambah 4. Kita lihat dulu tadi. Oke, suku merupakan variabel sekaligus koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih ya. Jadi ini tadi 2X ini merupakan suku dipisahkan oleh operasinya yaitu operasi jumlah. Jadi sukunya ada suku 1 yaitu 2X dan suku keduanya adalah 4. Gitu ya. Lalu 2 disebut dengan koefisien yaitu bilangan yang memuat variabel. Sedangkan variabel atau lambang pengganti yang belum diketahui nilainya yaitu adalah X variabelnya ya. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel yaitu disebut dengan konstanta. Untuk contoh kedua, ayo ada yang bisa? 5X itu adalah sukunya pertama, nanti ada 7Y dan 10 itu ya. Kemudian kalau 7 ini saja disebut dengan koefisien, Y saja ini disebut dengan variabel, sedangkan 10 disebut dengan konstanta. Seperti itu. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita coba. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ada yang A 9X, B 9X kuadrat ditambah 6Y ditambah 2. Lalu 2S pangkat 2 ditambah 3A ditambah 4A pangkat 3 ditambah 5T pangkat 4 dikurang 7. Nah, kita ingatkan kembali. Jadi kalau misalkan untuk suku itu adalah yang dipisahkan oleh tanda operasi, ya, operasi jumlah maupun operasi selisih. Kita lihat 9X. 9X kan cuma 1. Ya udah berarti sukunya hanya 9X. Lalu variabelnya apa? Variabel itu adalah bilangan yang variabel apa tadi? Variabel itu adalah kan ini tadi ya. Dia lambang bilangan yang belum diketahui nilainya atau kita sebut dia hurufnya ya. Seperti itu. Apa sih variabelnya? Yaitu X. Sedangkan koefisiennya apa? Bilangan yang memuat variabel X, yaitu 9. Lo konstantanya ada tidak? Tidak ada ya, konstantanya tidak ada. Kemudian yang B. Apa aja sukunya? Ingat tadi, sukunya kan dipisahkan oleh tanda operasi. Artinya ada 3X pangkat 2, 6Y, dan 2. Ini ya. Ini kan dia dipisahkan oleh operasi. Jadi ini suku
sukunya. Lalu variabelnya ada apa saja? Nah, variabelnya ada X dan Y. Itu variabelnya X dan Y. Seperti itu. Lalu koefisiennya apa? Gitu ya. Koefisiennya apa itu? Gitu kan. Koefisien ini ya. Yang memuat variabel yaitu 3 dan 6. Lalu konstanta? Konstanta yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Apa itu di sini? Yaitu 2. 2 ini ya. 2 ini merupakan konstantanya. Seperti itu. Kemudian untuk yang C yang ketiga. Sukunya. Kita lihat. Dipisahkan oleh operasi ya. Tapi ingat kembali kalau operasinya jumlah atau kita katakan positif, mungkin kita tidak perlu buat tanda positif. Atau boleh juga sih, tapi biasanya kita tulis saja dengan 3x kuadrat, 6y, seperti itu. Tetapi apabila dia dipisahkan oleh selisih, berarti dia merupakan negatif, bilangan negatif. Kita buat itu negatif 7. Seperti ini ya, sukunya yaitu, sukunya tadi, 2S pangkat 2, kemudian sukunya ada 3A, kemudian 4A pangkat 3, 5T pangkat 4, dan negatif 7. Itu disebutkan ya. Lalu untuk variabelnya, apa saja variabel-variabel yang ada? Kita lihat, di sini ada variabel S, T, dan A. Ya. Jadi kita buat lagi, sekali lagi variabelnya ada S, A, dan T. Gitu ya. Kemudian, untuk koefisiennya. Koefisiennya ada 2, 3, 4, dan 5. Ya. Lalu konstanta siapa? Konstanta yang berdiri sendiri. Oke, konstanta yang berdiri sendiri yang ini ya. Itu yang 7. Atau negatif 7 ya. Negatif 7 ya, jangan 7. Salah nanti. Jadi ini apa yang di depannya itu kan selisih, berarti dia negatif 7. Seperti itu konstantanya. Sudah paham? Kalau belum paham, ada pertanyaan lagi, boleh tanya di komentar. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lihat ini contoh berbentuk cerita. Bu Rina baru saja pulang dari pasar. Dia membeli 2 karung beras untuk lele. Setelah sampai rumah, ternyata dirasa beras yang dibeli tersebut masih kurang untuk persediaan selama 2 bulan ke depan. Akhirnya, Bu Rina membeli beras lagi sebanyak 10 kilo untuk menambahnya. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang telah dibeli Bu Rina. Kita misalkan 1 karung beras itu X, lalu Ibu Rina membeli 2 karung beras, artinya 2X. Kemudian ditambah lagi 10, berarti bentuk aljabarnya adalah 2X plus 10. Lihat ya, kan 1 karung beras itu X. Maka kalau dia beli 2 karung beras, artinya dia berbentuk 2X. Seperti itu ya. Lalu bagaimana? Ditambah 10 kilo lagi. Ini kan 10 kilo, bukan 10 karung beras. Artinya ini tidak ada variabelnya. Disebut dengan konstanta tadi. Maka bentuk aljabarnya adalah 2X. Ya, bentuk aljabarnya itu. Bentar. Adalah 2X 2X plus 10 ini. Nah, kemudian kita lihat dalam bentuk aljabar tersebut suku-sukunya ada apa saja, yaitu ada 2X dan 10 ya, ada 2X dan 10. Kemudian variabelnya adalah X. Jadi koefisiennya hanya 2 gitu ya. Maka konstantanya adalah 10. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pengurutan bentuk aljabar. Kita lihat contoh pertama. 2S pangkat 2 ditambah 3A ditambah 4A pangkat 3 ditambah 5T pangkat 4 dikurang 7. Maka kita urutkan berdasarkan huruf awal dan pangkat tertinggi terlebih dahulu. Huruf awal adalah 4A, ya A. Maka yang tertinggi adalah 4A pangkat 3, maka di sini 4A pangkat 3. Kemudian 3 ada 3A lagi ya, kita buat di sini 3A. Kemudian setelah itu S, ya kita buat di sini 2S pangkat 2 ditambah T
T ya. Kemudian variabel selanjutnya yaitu T, 5T pangkat 2, lalu dikurang 7, konstanta berada di akhir. Kemudian contoh kedua, 3A pangkat 2 dikurang 3AB ditambah 2A pangkat 3B pangkat 2 ditambah 4B pangkat 4 dikurang 6. Kita lihat tadi A ya, A dulu ya, secara huruf awal. Artinya A dulu, yang pangkat tertinggi adalah di A pangkat 3. Artinya 2A pangkat 3, B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 dikurang 3AB ditambah 4B pangkat 4 dikurang 6. Nah, itu adalah cara mengurutkan bentuk aljabar. Kita mulai dulu dari huruf awal dan pangkat tertinggi. Berikutnya yaitu tentang suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang variabelnya yang sama. Maksudnya apa? Dia intinya adalah suku sejenis itu, ya, suku sejenis itu adalah variabel dan pangkatnya itu masing-masing sama dari variabel yang sama. Kita lihat contoh. Tentukan suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Ya. Di sini ada 9K yang sama dengan 9K. Oh, di sini ada 15K, ada KM dan KM. KM nggak sama. Di sini hanya variabelnya hanya K. Artinya kita lihat variabelnya yang hanya K yaitu 15 atau negatif 15. Sesuainya berarti yang sama dengan 9K adalah negatif 15K. Kemudian kita lihat lagi nih. 8M. Ada kawan nggak 8M? M di sini ada nggak? Tidak ada. Artinya tidak ada yang sejenis dengan 8M. Kemudian min 4KM. Ada nggak ya sama dengan 4KM? KM juga variabelnya dan pangkatnya 1, 1. Pangkatnya sama dong. Nah, ini artinya 4KM dengan pangkatnya 1 itu sama dengan sejenis, maksudnya sejenis, variabelnya sama dan pangkatnya sama yaitu dengan 7KM. Lalu yang B. Bagaimana dengan yang B? Ya, kita lihat yang B. 7P pangkat 2. Ya. Ada nggak yang P pangkat 2? Ini ada P-nya juga? Tidak, karena ini tidak pangkat 2. Variabelnya boleh P. Terus ada Q-nya lagi, jadi salah. Artinya dia harus sama variabelnya, sama pangkatnya juga. Artinya 7P pangkat 2 itu sama dengan berapa ini? Dengan negatif 11P pangkat 2. Seperti itu. Lalu, kita lihat lagi yang min 8P pangkat 2Q. Nah, dia harus sama nih. Ibu di sini P dan Q juga. Iya, benar. Di sini juga variabelnya P dan Q. Tetapi lihat pangkatnya sama tidak? Ternyata tidak. Di sini P-nya pangkat 2, di sini Q-nya yang pangkat 2. Artinya berbeda. Yang sama mana? Sama variabel dan sama pangkatnya. Kita lihat, min 8P pangkat 2, oh itu ternyata dan sama dengan P pangkat 2 Q. Sama variabelnya, sama pangkatnya. Oke, kita lihat jawabannya benar nggak nih kita? Oke, ya. Jadi suku sejenisnya adalah 9K dengan negatif 15K serta negatif 4KM dan 7KM. Lalu suku sejenis yang kedua yaitu 7P pangkat 2 dan negatif 11P pangkat 2 serta negatif 8P pangkat 2Q dan P pangkat 2Q. Sudah paham ya? Jadi suku sejenis itu sama variabelnya, sama juga pangkatnya. Oke, terima kasih. Itulah bagian pertama dari pembelajaran kita tentang aljabar. Kita sudah belajar tentang bentuk aljabar, kemudian pengurutan aljabar, dan juga suku sejenis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali lagi ke part keduanya. Selamat belajar, semangat berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.